Dan mereka menyusun rezim yang memuaskan Rusia bahwa mereka tidak akan diserang dari sisa-sisa Ukraina lama. Oke, dan kemudian masalah rumit ini, bagaimana dengan NATO? Nah, NATO telah berantakan. Oke, seperti apa NATO dalam 25 tahun? Oke, jadi saya bisa melihat, jika saya menasihati Putin, saya akan mengatakan, oh baiklah, kami tidak akan bersikeras bahwa Anda berkomitmen untuk tidak memasukkan Ukraina ke dalam NATO. Mari kita tinjau kembali itu. Mari kita mengontrak kontrak ini. Endingnya tiang melis, lu bermentakt. Let's shift gears just a little bit to current affairs. Mari kita beralih sedikit ke urusan terkini yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Jika Tulsi Gabbard benar-benar menjadi kepala Badan Intelijen, apakah dia akan bertanggung jawab utama untuk berhubungan dengan Presiden? Apakah orang lain akan bersaing untuk mendapatkan perhatian Donald Trump? Dan jika Anda melihat apa yang terjadi dalam 3 atau 4 hari terakhir, dengan Netanyahu datang ke Washington, dan kemudian Donald Trump membuat pengumuman mengejutkan bahwa dia ingin mengosongkan jalur Gaza dan membangun kembali. Dan dia membacanya dari kartu. Ini adalah kartu yang sudah disiapkan, bukan? Ini adalah urusan yang sudah dipersiapkan dengan orang-orang di sekitarnya. Setidaknya sebagian bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ini adalah kebijakan, bukan hanya ide spontan. Dia memiliki banyak ide seperti itu. Bukan, dia sering berbicara secara spontan. Tapi yang satu ini sudah dipersiapkan. Siapa yang menjalankan atau akan menjalankan pemerintahan ini selain dari dorongan Donald Trump? Apart from the impulses of Donald Trump. I don't know. And that's the problem. Saya tidak tahu. Dan itulah masalahnya. Putin tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Berdasarkan contoh beberapa hari terakhir, tampaknya Trump akan berbicara secara spontan dan mengusulkan hal-hal yang tidak masuk akal yang sebenarnya belum benar-benar diperiksa oleh birokrasi atau para ahli seperti yang ada. Jadi ini, maksud saya, ada kata sifat untuk menggambarkan apa yang dia katakan tentang Gaza. Yang terbaik yang saya dapatkan dari seorang teman saya yang mengatakan bahwa dia tidak waras, delusional, dan berbahaya. Sekarang, selama kampanye pemilu, Tuan Putin ditanya, Anda tahu siapa yang Anda pilih? Maksud saya, sepertinya Biden versus, dan dia berkata, oh Biden, dengan nada bercanda. Saya membaca tentang itu. Ya, karena dia bisa diprediksi. Well, because he's predictable. Sotto voce, we don't have to deal with Secara diam-diam, kita tidak harus berurusan dengan orang yang tidak dapat diprediksi ini, yang kita tahu apa yang akan dilakukan. Dan kemudian, ketika ternyata menjadi Wakil Presiden Harris, dia berkata, oh ya, sekarang kita akan memilih. Kami berharap Harris menang, karena Joe Biden menyuruh kami memilihnya, dan mereka akan lebih dapat diprediksi. Nah, Anda tahu, itu hanya bercanda, tapi ini penting. Saya menghabiskan waktu lama menempatkan diri saya dalam posisi pemimpin Soviet atau Rusia. Apa yang mereka harapkan, apa yang mereka rindukan, apa yang mereka inginkan adalah seorang presiden di seberang Samudra Atlantik yang dapat diprediksi. Bagaimanapun, mereka memiliki jari mereka pada kode, demi Tuhan, kode nuklir. Jadi apa yang Trump pikirkan tentang semua ini? Siapa yang bertanggung jawab? Who's in charge? It was bad enough when a person who is really non-competent. Sudah cukup buruk ketika seseorang yang benar-benar tidak waras, yaitu Joe Biden, menyerahkan keputusan-keputusan ini kepada orang-orang seperti Blinken dan Sullivan. Dan yang terburuk dicegah, karena sesekali Departemen Pertahanan akan campur tangan dan berkata, tidak, itu terlalu jauh, kami tidak akan sejauh itu. Dan kemudian mereka akan dibatalkan. Dan kemudian bagaimanapun, ada keributan besar. Sekarang, apa yang terjadi sekarang? Trump membuat keputusan-keputusan ini sendirian. Sekarang, apa sisi lain dari ini? Dia memilih Tulsi Gabbard untuk menjadi Direktur Intelijen Nasionalnya. Nah, itu besar, karena dia pasti tahu, dan dia pasti telah diberitahu bahwa dia tahu mana yang benar, dan dia mungkin bahkan akan memberitahunya hal-hal yang tidak ingin dia dengar. And she might even tell him things that he didn't want to hear. Let's assume that she was picked for that reason. Mari kita anggap bahwa dia dipilih karena alasan itu. Apa yang akan dia katakan padanya? Nah, anggap dia dikonfirmasi.
Saya pikir dia akan dikonfirmasi dalam beberapa hari ke depan. Nah, tentang Israel, saya pikir itu semua dijalankan oleh Departemen Luar Negeri dan para ideolog serta lobi Israel. Dan dia tidak terlalu baik dalam hal Israel, karena saya kira dia merasa bahwa jika dia memiliki kesempatan untuk disetujui, dia harus mengulangi garis Israel. Tentang Ukraina, dia tahu yang benar. Ini tahu Presiden. Tuan Presiden, saya benci metafor ini, tapi ia pinjam hal itu to the great band. Faktanya, Putin it's stand you teeth seen. Putin is very close to winning the whole shebang. We could do a deal with them, but the deal. Kita bisa membuat kesepakatan dengannya, tetapi kesepakatan itu harus jauh lebih negatif untuk tujuan kita daripada yang kita buat pada April 2022. Ketika kita memiliki kesepakatan bahwa Ukraina tidak akan menjadi bagian dari NATO dan seluruh urusan itu. Jadi dia akan mengetahuinya dan dia akan memberi pengarahan kepadanya. Dan Mike Waltz dan siapa lagi? Oh, orang-orang Jenderal Kellogg yang mengatakan kita akan menekan Rusia. Kita akan datang dengan kuat. Nah, Tulsi akan bisa memberitahu Presiden. Lihat, itu tidak berhasil. Itu tidak berhasil di Februari 2022. Sekos, Gastik Chris Medio King Grom, Putin bestet tuat Rula. Nah. Putin is willing to deal with you. Now, this is my concept of what Tulsi Gabbard. Sekarang, ini adalah konsep saya tentang apa yang mungkin dikatakan Tulsi Gabbard dalam sesi kedua atau ketiganya dengan Presiden. Tuan Presiden, rakyat Amerika telah dilatih untuk berpikir bahwa Putin adalah bahaya karena dia ingin mengambil alih seluruh Ukraina dan kemudian Polandia dan kemudian negara-negara Baltik. Dan Tuhan tahu dia tidak akan berhenti di sana. Oke, sekarang Tuan Presiden, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi Putin sudah berhenti. Oke, itu adalah April 2022. Dia berhenti. Dia menarik pasukan dari sekitar Kiev. Mereka memiliki kesepakatan. Dia berhenti. Dia akan membiarkan Donbas tetap menjadi bagian dari Ukraina. Itu hanya akan memiliki beberapa otonomi seperti yang telah dijanjikan. Jadi untuk informasi sendiri, Anda bisa mengatakan ya, Anda bisa merasakan, Anda bisa memahami bahwa dia memang berhenti. You can feel, you can understand that he did stop. What does that mean, Mr. President? Just between. Apa artinya itu? Pak Presiden, hanya antara Anda dan saya, itu berarti dia tidak ingin mengambil alih seluruh Ukraina. Ya Tuhan, betapa pusingnya itu seperti Vietnam baginya. Ada orang-orang di Ukraina Barat yang membencinya, oke? Anda tidak perlu berurusan dengan itu, oke? Begitu juga dia. Pak Presiden, Anda pernah ke Polandia kan? Anda pernah ke Polandia. Mengapa Putin ingin mengambil alih Polandia? Jadi begini Pak Presiden, yang Anda katakan adalah, Anda bilang lihat, saya berbicara dengan teman saya Vlad. Saya mendapatkan janji darinya, dan dia tidak akan mencoba mengambil alih seluruh Ukraina. Dan dia secara tegas menandatangani selembar kertas kecil ini yang mengatakan, saya tidak ingin mengambil alih Polandia atau negara-negara Baltik. I don't want to take over Poland or the Baltic states. And so, Mr. President, to the degree that Dan jadi, Pak Presiden, sejauh 80% rakyat Amerika telah dikondisikan atau dicuci otak, tidak terlalu kuat kata-katanya, untuk percaya bahwa ini adalah kasus oleh pemerintahan sebelumnya. Kita akan memanfaatkan itu. Katakanlah mereka percaya itu. Nah, Anda mendapatkan konsesi besar ini, oke? Dia tidak akan mengambil alih sisa Ukraina. Dia memang memiliki kekhawatiran keamanan yang sah. Ya Tuhan, Trump sudah mengatakan itu. Trump telah mengatakan, dan ini hampir kutim langsung, saya bisa mengerti. Saya bisa mengerti mengapa Putin dan Rusia tidak ingin negara dipersenjatai dan dilengkapi NATO di perbatasan sepanjang mereka Ukraina. Saya bisa mengerti itu. Hello. Well, that's the whole course of lever. That's the whole reason for the war. So, Itulah alasan utama untuk perang. Ada petunjuk bahwa Trump tidak seideologis atau terikat pada gagasan bahwa Putin harus dikalahkan. Saya pikir ada ruang untuk negosiasi. Putin sudah mengatakan, dan beberapa orangnya telah mengatakan, lihat, kami bahkan tidak menginginkan seluruh Ukraina yang bisa kami miliki dengan mudah sekarang, seperti Odessa, seperti Kharkiv. Anda tahu, maksud saya, mengapa orang-orangnya mengatakan itu? Nah, karena mereka bisa membuat kesepakatan di mana sekarang Odessa. Jika Ukraina kehilangan Odessa, itu hanya menjadi lahan pertanian yang terkurung daratan untuk seluruh Eropa. Bukan, tidak memiliki akses ke perdagangan melalui Laut Hitam. Jadi kesepakatan bisa dibuat.
So a deal could be worked out. You have multi-nation domain. Anda memiliki domain multinasional atas pelabuhan. Itu sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ada berbagai hal yang bisa diselesaikan. Dan masalah yang rumit tentu saja. Dan ini yang dikatakan semua rekan saya dan semua orang mengatakan, satu hal besar yang tidak boleh dilakukan oleh Rusia adalah keanggotaan Ukraina di NATO. Sekarang, apakah saya setuju dengan itu? Apakah saya setuju dengan itu? Ya, saya setuju. Tapi sekarang izinkan saya melanjutkan 1 menit lagi. Jadi mereka sampai pada negosiasi, oke? Dan mereka mensusun rezim yang memuaskan Rusia bahwa mereka tidak akan diserang dari sisi Ukraina lama, oke? Kemudian masalah yang rumit ini. Bagaimana dengan NATO? Nah, NATO telah bertahun. Ini seperti, oke, bagaimana NATO akan terlihat dalam 25 tahun? Oke, jadi saya bisa melihat jika saya menasihati Putin, saya akan mengatakan, oh baiklah, kita tidak akan bersikeras bahwa Anda berkomitmen untuk tidak memasukkan Ukraina ke NATO. Mari kita tinjau kembali itu. Mari kita masukkan itu dalam kontrak ini. Kita akan meninjaunya kembali dalam 25 tahun. Bukan ya dan bukan tidak, tetapi mari kita letakkan itu di belakang. Saya bisa membayangkan itu. Hal-hal ini bisa diselesaikan. Jika Trump memiliki kelebihan, dia memang membuat kesepakatan, dan dia berada di posisi yang kurang menguntungkan di sini. Tetapi masih ada beberapa fleksibilitas di pihak Rusia. Saya yakin, selama dia menyadari bahwa kartunya adalah sepasang dua, dan Putin memiliki 4 kartu as. Saya harap ini dipahami. Tetapi kegilaan dari situasi ini adalah bahwa saya pikir Anda benar sekali. Bagian penting dari kesepakatan apapun yang akan dibuat dengan Rusia harus mencakup beberapa klausul yang memaksa Presiden Putin untuk menandatangani sesuatu yang selalu dia katakan tidak akan pernah dia lakukan, dan kemudian menjualnya sebagai kemenangan. Oh, kami membuatnya berjanji secara dapat diverifikasi bahwa dia tidak akan pernah menyerang Polandia, yang selalu dia katakan, kami tidak menginginkan itu. Kami tidak menginginkan Ukraina Barat. Kami tidak menginginkan itu. Tetapi dalam hal ini, saya pikir dia tidak akan memiliki masalah untuk menandatangani itu. Dia mungkin akan memiliki masalah untuk memahami mengapa itu ada dalam perjanjian sejak awal. Tetapi ada batasannya. Dan saya pikir Anda benar sekali. There's a line, and I think you're absolutely correct. Well, let me just add, Pascal. Nah, izinkan saya menambahkan, Pascal, Anda satu-satunya di antara banyak pewawancara atau teman yang mengatakan hal itu. Dengan kata lain, ada posisi ideologis yang hampir tegas. Tidak. Putin akan selalu bersikeras pada tidak ada Ukraina di NATO. Dan saya mencoba mengatakan, lihat, 25 tahun dari sekarang, tidak ada keputusannya atau tidak di NATO, tetapi tunda selama 25 tahun. Ini semua sangat spekulatif, tetapi mengapa tidak? Jika dia menginginkan kesepakatan, dan dia berpikir dia menginginkannya, dan jika Trump menginginkan kesepakatan, retorika semacam ini dan permainan pada kesalahan yang Biden dan yang lainnya yakinkan kepada rakyat Amerika untuk percaya. Anda yang pertama, saya harus mengatakan, dan saya berterima kasih dengan tulus karena maju dan mengatakan, ya itu masuk akal bagi Anda. Karena itu tidak masuk akal bagi banyak orang lain. Karena lihat, ada satu elemen yang sangat penting lagi, yaitu bahwa Amerika Serikat saat ini bukanlah Amerika Serikat tahun 1990-an lagi dalam persepsi global. Saya pikir satu hal yang sangat jelas bagi Rusia dan Tiongkok adalah bahwa tidak ada selembar kertas pun yang ditandatangani oleh Amerika Serikat yang aman dari presiden yang menandatanganinya atau dari penerusnya. Tidak ada satupun, baik itu perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara maupun penerusnya, saat ini perjanjian baru yang dibuat oleh Trump sendiri. Maksud saya, janji apapun yang tertulis di atas kertas akan dan dapat dilanggar. Jadi satu-satunya hal yang benar-benar penting adalah mekanisme yang dapat diverifikasi yang Anda buat. Dan saya pikir Vladimir Putin sangat memahami hal itu. Jadi apapun yang tertulis di atas kertas adalah satu hal, tetapi mekanisme yang dapat diverifikasi untuk membuatnya operasional. Menurut pandangan saya, itulah yang akan diperhatikan oleh Rusia.
Dan itu adalah sesuatu yang tidak dimainkan pada tingkat. Anda tahu, mari kita masukkan ke dalam Washington Post dan New York Times dan membanggakannya sebagai kemenangan besar. Jadi pertanyaannya sebenarnya adalah mekanisme yang Anda buat. Karena hal lain pada saat ini, saya minta maaf untuk mengatakan, tidak dapat diandalkan karena cara sistem bekerja saat ini di Washington. Well, you're right. And I would cite the intermediate. Nah, kamu benar. Dan saya akan menyebutkan perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah yang ditarik Trump sendiri selama tahun terakhirnya menjabat, yang memberikan tingkat stabilitas ke Eropa dan bagian Eropa dari Rusia yang belum ada sejak perang. Ketika saya mengatakan perang, saya berbicara tentang Perang Dunia II, kan? Sekarang, mereka menghancurkan seluruh kelas rudal. Mereka menghancurkan rudal yang dibangun dan ditempatkan. Mereka menghancurkannya seperti semua rudal jarak menengah dan jarak pendek karena perjanjian ini. Sekarang, perjanjian ini adalah salah satu dari Doveri, no proveri. Oke, percaya, tapi verifikasi, oke? Dan kamu mungkin pernah mengundang Scott Ritter di acara kamu. Scott adalah teman baik saya. Dia adalah seorang inspektur PBB. Scott is a really good friend of mine. He was a UN inspector. And he was the first to volunteer to go in and verify. Dan dia adalah orang pertama yang menjadi sukarelawan untuk masuk dan memverifikasi kepatuhan Soviet terhadap perjanjian kekuatan nuklir jarak menengah. Dia akhirnya berada di tempat yang sangat buruk bernama Votkinsk selama 2 tahun. Dia melakukan tugasnya. Dan ada banyak orang yang mengatakan, oh Rusia akan curang. Rusia akan curang. Nah, kali ini mereka tidak curang, dan dia bisa memverifikasinya. Jadi ini adalah hal besar. Jika mereka bisa melakukannya lagi, jika mereka bisa mendapatkan rezim verifikasi, komunitas intelijen dapat memainkan peran yang sangat berharga. Tidak hanya berharga, tetapi sangat berharga. Dan saya tahu itu secara pribadi, karena saya terlibat dalam negosiasi perjanjian anti-rudal balistik pada 1971. Maaf, pada tahun 1972, ketika itu ditandatangani. In 1971, 1972 is when it was signed. I had 3 people assigned to. Saya memiliki 3 orang yang ditugaskan untuk bekerja dengan delegasi, bekerja dengan para ahli militer, dan kemudian melapor kepada Direktur CIA tentang negosiasi yang sedang berlangsung. Dan saya mendapat kesempatan untuk pergi ke Moskow untuk penandatanganan. Saya ada di sana. Betapa perasaan yang luar biasa, Anda tahu. Saya adalah salah satu dari orang-orang yang dulu bersembunyi di bawah meja saya, bukan? Dan saya biasa berjalan-jalan di kota New York dan berkata, ya Tuhan, apakah mereka tidak menyadari, membangun gedung-gedung baru ini, bahwa Anda tahu, satu kesalahan langkah, mereka akan menjadi abu. Dan tiba-tiba, disitulah kami, Mei 1972, Nixon, Kissinger. Mereka berkata, jika kita menyelesaikan ini, bisakah Anda memverifikasinya? Can you verify it? And I turn to our technical. Dan saya beralih ke spesialis teknis kami, yang merupakan orang-orang luar biasa. Dan saya berkata, oh, kalian yang mengoperasikan satelit dan semua hal semacam itu, apa yang harus saya katakan kepada Kissinger? Baiklah, kami tidak tahu apakah Soviet akan curang atau tidak. Tetapi jika mereka melakukannya, kami akan menangkap mereka dalam waktu 12 hari. Baiklah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Apakah Rusia curang? Ya, mereka melakukannya. Mereka mengikuti radar resno buruk bernama Krasnoyarsk di tengah Siberia dan di tengah North Marian. Dan kami menangkap mereka waktu boost strength test ini. Kami berkata kepada Presiden Reagan seperti, isi fotonya, mereka curang. Here are the photos. They cheated. Now what did Reagan do? He said, take those Sekarang, photos. apa yang dilakukan Reagan? Dia berkata, ambil foto-foto itu, tunjukkan kepada Rusia bahwa kita punya bukti, beritahu mereka untuk membongkar radar itu. Kami melakukannya. Sekarang tidak melakukannya. Mereka mengatakan itu bukan pelanggaran sampai Gorbachev masuk, dan dia mendengarkan kami. Dia berkata, baiklah, kami akan membongkarnya, dan mereka membongkarnya. Begitulah cara kami bekerja dulu. Anda tahu, kami berbicara dengan orang-orang ini. Kami berkata, baiklah, lihat, kami menangkap Anda basah-basah. Dan itu bisa terjadi. Jadi bagian verifikasi dari ini sangat penting. Tidak hanya terkait dengan SALT dan ABM, perjanjian anti-rudal balistik, tetapi juga terkait dengan perjanjian kekuatan nuklir menengah. Yang seperti yang saya katakan, Scott Ritter membantu memverifikasi.
Dan itulah dua perjanjian strategis dasar, yang mana Bush Jr. pertama-tama keluar dari perjanjian ABM, dan kemudian saya ragu untuk menyebut namanya. Trump, Nemamits, ever the strength. Trump got out of the last one. So there's plenty of maneuver there. I mean, Jadi ada banyak manuver di sana. Maksud saya, ada semacam perjanjian bilateral yang aneh antara Republik Federal Jerman dan Amerika Serikat untuk menempatkan kembali kekuatan nuklir menengah di Jerman, seperti yang ada sebelum perjanjian. Saya tidak tahu mengapa. Itu bukan keputusan NATO. Itu semacam lampiran, semacam tambahan. Oh ya, kami juga memutuskan ini. Dan ketika Olaf Scholz ditanya, ya apa itu? Itu tidak masuk akal. Dia berkata, ya orang Amerika menginginkannya. Ada yang tweak ini. the Americans wanted it, and so we said okay. So It's okay. The European Tidak apa-apa. Orang Eropa adalah kasus yang hilang. Mungkin mereka akan menyatukan diri lagi pada suatu saat. Tetapi pada titik ini, maksud saya, mereka seperti anjing pudel. Jadi tidak apa-apa bagi AS untuk memperlakukan mereka seperti anjing pudel. Maksud saya, jika Anda membuat diri Anda seperti anjing pudel, Anda akan diperlakukan seperti anjing pudel. You will be treated as a poodle.